Bali menjadi salah satu destinasi favorit wisatawan mancanegara. Dengan keindahan seni budaya dan alamnya, keramahan warga hingga fasilitas penunjang yang ada membuat wisatawan merasa nyaman tinggal di Bali. Wisatawan dari berbagai negara datang ke Bali dengan berbagai tujuan, mulai dari berlibur dengan visa kunjungan hingga bekerja di Bali. Dengan berbagai tujuan wisatawan tersebut tak jarang membawa berbagai persoalan, mulai dari kejahatan wisatawan yang melanggar aturan izin tinggal, hingga kurangnya kedisiplinan wisatawan untuk mengikuti peraturan yang sedang diterapkan, seperti disiplin protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19. Bercermin dari kasus yang terjadi belakangan, Kristen Gray, WNA asal Amerika yang dianggap meresahkan karena ajakan wisatawan tinggal di Bali di tengah pandemi COVID-19 hingga melakukan bisnis online yang tidak sesuai dengan izin tinggalnya, Sergei Konsenko, YouTuber asal Rusia, dengan aksi membuat konten yang meresahkan masyarakat. Kasus ini menjadi contoh kecil dari berbagai aktivitas WNA yang melakukan pelanggaran. Aktivitas wisatawan yang melanggar tentu tidak boleh dibiarkan karena akan berdampak pada citra pariwisata Bali. Untuk itu adalah tugas keimigrasian di bawah Kementerian Hukum dan HAM Bali untuk melakukan pengawasan dan penindakan terhadap wisatawan asing yang berulah melakukan pelanggaran. Lalu bagaimana penindakannya? Haruskah berujung deportasi? Apa kabar, saudara? Jumpa lagi bersama saya, Bambang Kalitus, dalam Sapa Redaksi On Location. Saudara, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang atau membahas terkait dengan beberapa waktu yang lalu ada warga negara asing yang harus dideportasi dari Bali. Nah, kita ingin mengetahui bagaimana sebetulnya hal ini, kemudian apa yang harusnya bisa dilakukan oleh WNA, kemudian bagaimana halnya dengan keimigrasian. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengunjungi Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali untuk mengetahui duduk perkaranya seperti apa. Mungkin juga beliau akan memberikan penjelasan-penjelasan yang paling tidak menambah wawasan kita bersama. Untuk itu, jangan kemana-mana, ikut saya dalam Sapa Redaksi On Location kali ini. Om Swastiastu. Apa kabar Pak Jamar? Sehat selalu ya Pak? Sehat. Waduh, luar biasa. Kita yuk? Oke, silakan duduk. Baik. Terima kasih Pak. Apa kabar Pak? Kabar baik. Sehat selalu ya Pak? Sehat. Luar biasa. Terima kasih waktunya bersama dengan Kompas TV di tengah-tengah kesibukan Pak Jamaruli. Iya. Baik. Nah, saudara, saya sudah menjumpai Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali, Bapak Jamaruli Mani Purwo. Luar biasa Pak, tetap sehat Pak ya? Tetap sehat, semangat. Pak Jamar, ini kan kemarin sempat heboh, Iya. dalam tanda kutip bahkan viral kemana-mana, terkait dengan, kalau bahasa saya, ulah dari warga negara asing yang ada di Bali, Iya. yang sempat terpublikasi Iya. agak viral itu adalah 2 orang itu Pak ya. Iya. Nah, saya mungkin minta klarifikasi dulu atau penjelasan dari Pak Jamaruli. Iya. Yang pertama dengan si kasusnya Kristen Gray, Oke. ya, Iya. dari warga negara Amerika ya Pak. Amerika. Ya. Sebetulnya duduk perkaranya seperti apa sih Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Kristen Gray ini Ya. datang ke Indonesia sebenarnya tahun lalu, awal tahun, dan sudah cukup lama berada di hampir setahun lah. Oke. Nah, mereka di sini tujuan awalnya adalah untuk
bersenang-senang sebenarnya, menikmati sunset gitu. Jadi ya namanya orang Liburan wisata, ya, Pak, ya, liburan. liburan. Nah, ketika dalam perjalanan ini terjadi pandemi corona. Oke. Nah, pandemi corona ini bukan hanya mereka, tapi semua kita di seluruh dunia ini terkena dampak juga. Betul. Nah, inilah yang mungkin membuat mereka ingin mencari keuntungan atau mata pencaharian bagaimana biar bisa bertahan di sini. Nah, tapi menurut saya mereka ini kebablasan. Saya katakan kebablasan kenapa? Ya mungkin awalnya ingin mempertahankan agar bisa hidup enak di sini. Tapi mereka membuat buku yang mengiklankan bahwa di Indonesia itu LGBT bisa hidup enak. Nah, ini yang ya tentunya kita sebagai orang Indonesia, terutama orang Bali pada khususnya, ini merasa kurang nyaman ketika Bali dikatakan ramah dengan LGBT dan bisa hidup enak bagi LGBT di Bali. Itu yang kita kurang terima. Sehingga ini bagi kita suatu kalau dikatakan penghinaan ya bisa juga. Tapi ketika yang bersangkutan mengatakan dia dideportasi karena LGBT, bukan karena LGBT-nya. Oh, bukan karena LGBT. Bukan, tapi karena ada semacam promosi bahwa Bali itu nyaman buat LGBT. Tapi selain itu masih ada aturan lain yang dilanggar. Misalnya mereka membuat buku dan itu dijual kepada ya nggak tahu kita kepada siapa, tapi informasi yang kita dapat sudah ada 50 orang yang mendownload buku tersebut. Oke. 50 orang. Jadi melalui online ya Pak ya? Dari online. Oh, berarti posisi bisa jadi mereka itu di luar negeri? Bisa juga yang mendownload ini berada di luar negeri atau bisa juga berada di Indonesia. Jadi ada yang namanya online bisa di mana saja. Iming-iming hidup di Bali bisa itu tadi. Tapi iming-imingnya di Bali bisa hidup enak. Setelah mengatakan itu, mereka juga mempromosikan bahwa mereka punya biro jasa yang bisa mengurus orang asing masuk ke Indonesia. Ada ajakan bagi orang asing yang ada di luar untuk masuk ke Indonesia melalui mereka. Karena ada semacam biro jasa yang mereka tunjuk, nanti lewat biro jasa tersebut akan diuruskan semuanya. Nah, jadi setelah kami telusuri biro jasa yang mereka sebut, kami turun ke lapangan, ternyata itu fiktif, tidak ada. Sepertinya ini sebagai bahan bagi mereka ketika orang asing mencoba masuk ke websitenya biro jasa, ini akan tidak bisa masuk. Ketika tidak bisa masuk, tentunya akan kembali ke melalui yang bersangkutan. Melalui yang bersangkutan, masuk ke bukunya itu ada link di sana untuk masuk untuk konsultasi. Misalnya orang mengatakan kami mencoba masuk ke websitenya biro jasa kok nggak bisa. Nah, ada konsultasi di sana dan ada juga jasa konsultasi kira-kira kalau tidak salah $50 per 45 menit. Oh iya. Nah, inilah pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan, melakukan pekerjaan di luar dari ketentuan yang ada. Namanya melakukan pekerjaan seharusnya mereka punya KITAS, kartu izin tinggal terbatas. Tapi ini mereka tidak punya, hanya izin kunjungan. Kunjungan sebagai wisatawan. Sebagai wisatawan. Jadi ada penyalahgunaan, Pak? Ada penyalahgunaan. Nah, ini yang memberatkan. Ya, itu yang memberatkan. Sehingga kita berkesimpulan, ya memang bisa kita deportasi. Baik. Ya. Dan ini sudah dideportasi ya, Pak ya? Sudah dideportasi. Sempat diproses dulu di sini? Sempat dilakukan pemeriksaan di kantor imigrasi Denpasar. Baik. Waktunya sangat cepat. Karena prosesnya begitu selesai diperiksa mulai pagi sampai sore, malamnya kita putuskan deportasi. Baik. Besoknya sudah berangkat. Nah, prosesnya sangat cepat. Ini untuk si Kristen Grey. Iya. Itu ya. Nah, kemudian kan ada lagi yang viral nih, Pak. Ya, kalau mungkin pemirsa atau saudara di rumah, bule yang menyeburkan apa itu kendaraan ya, Pak ya? Iya. Si Sergei Kosenko dari warga negara Rusia. Rusia. Nah, kalau ini bagaimana kasusnya, Pak? Nah, ini kebetulan kita menghadapi negara-negara yang benar-benar besar-besar nih, Amerika dan Rusia. Tapi bagi kita nggak apa-apa karena imigrasi itu memang menegakkan kedaulatan. Nah, jadi si Sergei Kosenko ini memang waktu bulan Desember menceburkan diri di salah satu dermaga di Karangasem. Ya. Nah, ketika menceburkan diri, ini kan viral. Betul. Ini ramai kemana-mana. Ada anggapan loh imigrasi kemana? Betul.
kok nggak turun imigrasi. Nah, ini masih ada anggapan di masyarakat umum bahwa setiap orang asing melakukan pelanggaran urusannya imigrasi. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Tidak semua masalah yang melibatkan orang asing bisa ditangani oleh imigrasi. Contohnya, masalah narkoba. Narkoba itu yang bisa melakukan penegakan hukum adalah BNN dan polisi. Kalau imigrasi nggak ikut. Nah, tapi nanti setelah diproses di BNN dan di polisi, melakukan penuntutan oleh jaksa dan di pengadilan dan masuk ke dalam penjara, nah, disinilah masuk ke Kementerian Hukum dan HAM. Nanti di dalam lembaga pemasyarakatan, nanti Kementerian Hukum dan HAM melalui lembaga pemasyarakatan terlibat. Nah, tapi setelah selesai menjalani masa hukuman, orang asing tersebut kita pulangkan. Tapi itu yang melalui proses peradilan. Yang tidak melalui proses peradilan, ya itulah namanya tindakan administratif keimigrasian. Itu yang kami lakukan terhadap Christine Gray dan Sergei Kosenko. Kenapa ini dilakukan? Kalau kita anggap memang tidak perlu diadili, ya kita pulangkan. Jadi ketika Sergei Kosenko melakukan penjeburan tersebut, itu bukan pelanggaran keimigrasian. Itu kami proses pada saat itu, kami panggil, kami lakukan berita acara pemeriksaan, tapi kami tidak bisa memulangkannya pada saat itu karena tidak memenuhi syarat untuk undang-undang keimigrasian. Tapi kami lakukan dengan pelanggaran-pelanggaran lain, misalnya yang bersangkutan ini bertindak sebagai marketing dan atau perwakilan dari perusahaan-perusahaan yang ada di luar untuk mendatangkan investor, janjinya seperti itu, mendatangkan investor ke Indonesia. Itu ada buktinya ya Pak mereka melakukan itu? Itu lihat pemeriksaan. Tentunya ada buktinya juga. Karena sudah melalui pihak kepolisian tadi ya? Bukan kepolisian kalau ini. Langsung imigrasi. Langsung memeriksa. imigrasi? Iya, melihat bukti-bukti. Nah, ini kita cross check buktinya ini. Dan juga Sergei Kosenko itu sempat mengumpulkan banyak orang melakukan pesta. Nah, ini kan jelas-jelas melanggar protokol kesehatan. Nah, itulah alasan kita untuk mendeportasi yang bersangkutan kembali ke negaranya. Jadi secara hukum kuat mereka sangat kuat. Kosenko ini kita deportasi. Sangat kuat. Jadi ada dua tadi Pak, tidak harus melalui peradilan. Iya. Ada yang bisa langsung. Karena dianggap memang melanggar beberapa ketertiban. Iya, melanggar beberapa ketentuan undang-undang. Ini menarik Pak Djamar. Nanti kita akan lanjutkan. Sebetulnya ingin tahu apa saja sih yang menyebabkan WNA itu bisa dideportasi? Pelanggaran-pelanggaran apa sesuai dengan peraturan yang ada gitu Pak Djamar. Iya. Tapi tahan dulu Pak Djamar ya. Oke. Saudara jangan kemana-mana, tetap nanti bersama dengan Bapak Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Bali. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap dalam Sapa Redaksi On Lokasi.